Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohanes Tampe Malam Sinuraya dari kelas Geologi B, kelompok praktikum Geostruk 6 dengan NPM 19063765565. Di sini akan mempresentasikan dari tugas kami yaitu pengenalan kompas, struktur bidang, struktur garis, dan struktur garis dalam bidang. Jadi berikut adalah kompas yang kami gunakan yaitu kompas geologi. Uh, dengan fitur yang paling sering kami gunakan pada pengukuran ini yaitu adalah bullseye level, clinometer, kompas needle, dan juga bagian dari east dan west dari kompas di sini. Untuk bidang di sini saya menggunakan untuk struktur bidang, saya menghitung strike dipnya. Di sini saya mempunyai bidang yang saya anggap sebagai singkapan, memiliki dua sisi di sini, strike dip untuk di sini dan strike dip di sini. Saya mengukur di sini. Caranya adalah dengan strike. Bidang east-nya ini saya tempelkan kepada bidang sejajar dengan tanah. Saya tempelkan, kemudian saya putar-putar hingga bullseye-nya berada di posisi level. Coba berada di tengah-tengah. Bidang bawah dari isnya harus menempel ya. Sudah level, saya tandai, saya berikan garis di sini. Kemudian saya lihat di sini northnya itu menuju ke arah 44. Saya tandai di sini northnya 44. Arah strike-nya. Kemudian untuk dipnya itu saya hitung menggunakan clinometer. Untuk bidang west-nya sini saya buat dulu 90 derajat dari strike. Sini adalah arah dipnya 90 derajat dari strike ya, menuju arah kemiringannya, tegak lurus dengan strike. Ya karena agak sulit untuk menghitung dipnya, jadi saya menggunakan alat bantu agar lebih tinggi. Di sini saya sejajarkan dipnya arah westnya itu saya tempeli pada bidang dip yang arah dip yang tadi sudah saya buat. Kemudian clinometernya saya amankan hingga berada di posisi level. Sudah berada di posisi level, kemudian saya lihat berapa di sini kemiringannya itu 85. Jadi saya mendapati strike dipnya itu north 44 derajat east dan dipnya 85 derajat. Kemudian untuk sisi yang berlawanan, saya menghitung di bagian di sininya. Saya akan menghitung strike dipnya sama dengan cara sebelumnya. Untuk strike itu saya menggunakan bagian dari east, bagian bawahnya yang akan kami tempelkan pada bidang yang disejajarkan dengan tanah seperti ini. Dan kemudian bullseye-nya kami putar-putar hingga berada di posisi level. Harus diingat bagian bawahnya harus selalu menempel pada bidang. Ya, sudah level, kita tekan poinnya, kita tandai arahnya. Di sini saya mendapati arah strike-nya itu 220 pada kompas. Berarti strike-nya 220. Saya catat terlebih dahulu. 220.
Kemudian saya buat arah orientasi dipnya itu ke 90 ke arah kemiringannya dari strike. Sudah. Kemudian saya ukur dengan dari arah westnya ini ditempeli pada bidang arah dip yang sudah saya tandai sebelumnya, dan saya di sini mengukur dengan menunjukkan arah kemiringannya. Kita mainkan klinometernya hingga berada di posisi level atau bubble-nya berada di tengah-tengah. Sudah. Kemudian saya mendapati di sini dipnya itu 70 derajat. Terima kasih. Kemudian untuk yang berikutnya saya mendapati box yang saya berikan tumpuannya dari beberapa lapisan kertas di belakangnya. Sini terlihat boxnya seperti horizontal ya, dia horizontal sehingga agak sulit untuk mengukur kemana arah kemiringannya. Jika saya tidak tahu arah kemiringannya, maka saya melakukan cara orientasi strike-nya dengan pada bagian west saya tempelkan pada box ini, dan kemudian klinometer saya posisikan kepada posisi 0. Kemudian saya putar-putar hingga klinometer berada di posisi level. Ya, klinometer sudah level di posisi ini yang akan menandakan arah strike-nya. Saya tandai di sini. Ini adalah arah strike-nya. Ya, tapi saya tidak tahu berapa derajatnya, maka saya ukur lagi menggunakan tempel is-nya ya, pada bagian bawah is, pada belakang, pada garis strike-nya. Kemudian saya putar-putar hingga berada di posisi level bullseye-nya. Ya, sudah di posisi level. Saya lihat di sini strike-nya 120. Saya tandai di sini dip-nya, dia memiliki kemiringan ke arah sini. Saya tandai di sini 90 derajat dari strike. Yang berikut sudah tegak lurus. Kemudian saya tandai dengan mengukur bagian west dengan arah kemiringannya menuju ke arah kemiringannya. Saya tandai di sini. Saya tempel arah westnya, saya putar-putar klinometernya hingga berada di posisi level. Sudah di posisi level, kemudian kita lihat berapa derajatnya. Menunjukkan derajat 4 derajat, tipnya 4 derajat, berarti dia super horizontal. Kemudian untuk bidang selanjutnya saya mendapati kursi yang sudah saya tidurkan sedemikian rupa sehingga memiliki posisi tersebut. Saya ukur bidang strike dip-nya. Untuk strike-nya itu saya ukur menggunakan cara-cara sebelumnya, itu bagian bawah is saya tempelkan pada bidang dengan sejajar pada tanah seperti ini. Sudah selesai, sekarang tinggal saya posisikan agar bullseye berada di tengah-tengah hingga yang dapat disebut dengan posisi level. Sudah, saya tekan poin dan saya tandai di sini adalah arah orientasi strike. Saya mendapati pada strike 43.
43 derajat. Dengan dipnya saya tulis orientasinya di sini. Tandai 90 derajat tadi strike. Kemudian bagian waistnya saya tempel pada arah orientasi yang sudah saya buat untuk dip. Kemudian clinometer kita putar-putar hingga berada di posisi level. Sudah di posisi level, kita lihat berapa derajatnya. Kita lihat ternyata derajatnya 38. Berarti hasil akhirnya adalah strike dipnya north 43 derajat east dengan dipnya 38 derajat. Dan untuk bidang selanjutnya saya mendapati kardus yang sudah saya sandarkan demikian rupa dengan dinding, yang akan saya ukur bidang strike dip pada bidang di sini. Untuk strike-nya sama dengan cara-cara sebelumnya, saya menempelkan bidang east. Bagian bawah east harus tertempel sejajar dengan alat tanah. Saya putar-putar hingga bulu saya berada di posisi level. Sudah level, berarti di sini adalah arah strike-nya. Saya mendapati strike-nya itu 40 derajat. 40 derajat. North. 40 derajat. Arah dipnya dan arah dipnya itu saya buat di sini tegak lurus ya, dengan strike-nya ke arah kemiringannya 90. Kemudian saya tempel bagian waistnya dengan arah menunjukkan kemiringan. Saya putar-putar kilometer hingga berada di posisi level. Sudah di level, kita lihat berapa hasilnya. Hasilnya adalah 53. Oke, di sini saya catat 53. Itu adalah dip. Jadi north 40 derajat east dengan dip 53 derajat. Kemudian untuk bidang berikutnya saya mendapati struktur bidang dari alat bantu gitar yang saya pakai. Saya sandarkan kepada dinding. Saya akan mengukur strike dipnya sama dengan cara-cara sebelumnya. Saya menempelkan bagian east. Bagian bawah east harus tertempel pada bidang yang sejajar dengan tanah. Saya tempel di sini. Tinggal bullseye-nya saja saya putar-putar hingga berada di posisi level. Tapi bagian bawah east-nya harus selalu menempel. Sudah level. Saya tandai di sini arah strike-nya. Dan kita lihat di sini north. Menunjukkan arah strike-nya itu 313. Saya tandai 90 derajat sini untuk menunjukkan arah orientasi dipnya. Berikut adalah arah orientasi dipnya. Tinggal saya hitung yang tegak lurus dengan strike dengan menempelkan bagian waist pada kompas. Oke, sudah saya hitung di sini menempel ya, semua bagiannya menempel. Tinggal kita mainkan clinometer. Kita putar-putar hingga berada di posisi level.
Sudah di posisi level? Sudah. Tinggal kita hitung, kita lihat di sini berapa orientasi dipnya. Dari klinometer menunjukkan dipnya 83 derajat. Jadi hasil akhir yang kami dapatkan yaitu adalah north 313 derajat, east dengan dipnya 83 derajat. Kemudian untuk bidang berikutnya saya menggunakan laptop yang saya sudah miringkan dan saya akan mengukur strike dipnya. Sama dengan cara sebelumnya, saya menggunakan bagian east, bagian bawah east yang saya tempelkan pada sisi laptop sehingga sejajar dengan tanah ya. Saya tempelkan, kemudian saya putar-putar hingga bulu saya berada di titik level. Saya tandai di sini arah strike-nya. Saya tekan point dan saya lihat di sini north-nya itu strike-nya itu adalah 40 derajat. Dan dipnya saya tandai di sini di bawah. derajat. Kemudian bagian westnya saya tempel pada laptop dari arah yang sudah saya garisi tadi, tegak lurus dengan strike. Untuk arah dipnya kita mainkan klinometernya tetap terputar hingga berada di posisi level. Sudah, kita lihat berapa nilainya. Ternyata menunjukkan di angka 53. Jadi hasil akhirnya adalah north 40 derajat east dan 53 derajat dipnya. Untuk bidang selanjutnya saya mendapati di sini bidang kursi yang memiliki kemiringan bidang ke arah sini. Akan saya ukur strike dipnya. Untuk strike-nya saya ukur menggunakan kompas di bagian east-nya. East-nya saya tempelkan sejajar dengan tanah dan bagian bawahnya tetap tertempel pada bidang seperti ini, dan tinggal diposisikan agar bubble pada bullseye-nya ini berada di posisi level. Sudah level, terus saya tandai di sini adalah arah orientasi strike-nya. Kalau dilihat dari sini, dilihat jelas strike-nya itu 140 derajat. Saya tandai dulu 140 derajat. Dan dipnya dari arah strike-nya saya buat 90 derajat ke bawah karena arah kemiringan adalah ke bawah. Sudah, baru dari west saya tempel menunjukkan arah kemiringan ke bawah. Saya mainkan klinometernya, saya putar-putar untuk melihat ini tegak lurus dengan strike ya, dipnya, agar klinometer bubble-nya berada pada posisi level. Sudah level, tinggal kita lihat, dia menunjukkan dipnya itu 68. Dipnya 68 berarti hasil akhirnya 140 derajat north, 140 derajat east, dan 68 dipnya 68 derajat. Kemudian untuk bidang selanjutnya saya mendapati penutup lemari yang sudah terbuka miring. Saya akan mengukur strike dipnya. Untuk tahap pertama, untuk mengukur strike sama dengan cara-cara sebelumnya. Di sini saya menggunakan bagian bawah di bagian east. Saya tempelkan pada bidang sejajar dengan tanah. Kemudian bullseye-nya disesuaikan ke level. Sudah level, saya kunci dan saya tandai bidang strike-nya. Di sini saya mendapati strike-nya 135. Tandai 135.
dengan dipnya di sini saya buat 90 derajat dari strike. Kita hitung dengan menempelkan sudut west pada kompas untuk mendapatkan dip. Berikut adalah dipnya. Saya tinggal menyesuaikan manometer di posisi level. Ya, sudah di posisi level. Kita lihat dipnya itu 75. Jadi north 135 derajat east dengan dip 75 derajat. Kemudian untuk bidang selanjutnya, saya di sini memiliki bagian dari mobil yang menurut saya kemiripannya cukup baik, maka akan saya ukur bidang strike dipnya. Untuk strike-nya itu sama dengan cara sebelumnya, kami menempelkan bagian is di bawah ini kepada bidang yang sejajar dengan tanah seperti ini, yang saya lakukan, dan kemudian menempatkan agar bull eyes berada di titik level. Sudah berada di level, kita tandai dan kita hitung di sini. Strike-nya itu menunjukkan sekitar 313. Kita tulis dulu 313 dengan dipnya yang sesuai dengan arah strike, 90 dari arah strike. Dari arah strike berarti kita tempelkan westnya di sini pada bidang, dan kemudian untuk dipnya itu kita putar-putar klinometer hingga berada di posisi level. Kita sudah dapat dipnya dengan derajatnya itu lihat di kompas 50 derajat. Jadi kesimpulannya, north 313 east dengan kemiringannya 50 derajat dipnya. Untuk struktur garis dalam bidang, saya menggunakan kardus yang saya tandai dengan silicon line. Terdapat di sini garis secara manual. Kemudian saya akan mengukur strike dip dari bidang tersebut. Saya akan mengukurnya dengan strike-nya dengan cara sebelumnya, yaitu mendepetkan bidang is, bawah is ini pada bidang, kemudian disejajarkan dengan tanah, dan bullseye-nya kita putar-putar sampai dia berada di tengah. Sudah berada di tengah, kita tandai. Ini adalah arah orientasi strike-nya. Yang kita temui di sini adalah 310. Kemudian kita akan mengukur dipnya. Ukur dipnya 90 derajat dari strike. Kita tulis dulu arahnya dari lurus dengan strike dan sesuai dengan arah kemiringannya. Kita tempelkan bagian west menunjukkan ke arah kemiringan ke bawah. Kemudian kita putar-putar klinometernya sampai dia berada di level. Ya, sudah di level. Sekarang kita lihat berapa nilainya. Nilainya ternyata 54 tipnya. 54. Dan saya sudah menandai strike-nya, dan saya bisa menghitung di sini untuk sudut antara strike dan garis-garisnya. Di sini saya mendapati sudutnya itu sekitar 54. Saya hitung dari north
Jadi hitungnya ada 54 north sudut strike dengan pitch, dengan garis-garisnya yang itu menjadi sudut pitch. Yang hasil akhirnya adalah north 310 derajat east dengan dip 54 derajat dan pitchnya 54 derajat north. Kemudian untuk bidang yang berikutnya, saya mendapati belakang cermin yang saya sandarkan ke dinding dan terhadap foliasi yang baru saja saya buat. Kemudian saya akan menghitung strike dip dan juga pitch-nya untuk struktur garis-garis dalam bidang. Sama dengan cara sebelumnya, kami menempelkan bidang is pada kompas dan menempelkan bagian bawah di sini yang kami sejajarkan dengan searah dengan tanah. Pertama-tama saya lakukan ini dan kemudian bullseye-nya itu saya putar-putar hingga ke titik level. Sudah level, saya tandai. Jadi di sini adalah arah strike-nya, dan untuk derajatnya di sini itu derajatnya saya mendapati 345 pada kompas. 345, saya catat dulu 345, dan dipnya tinggal saya buat saja ini 90 derajat ke bawah menggunakan kaidah tangan kiri. Kemudian saya tempel bagian west dan menunjukkan arah kemiringannya ke bawah. Di sini saya tinggal memutar-mutar klinometer hingga berada di titik level. Sudah berada di titik level. Kemudian kita lihat di sini berapa orientasinya, 75 derajat pada klinometer. Kemiringannya berarti 75 derajat. Kemudian untuk pitch-nya sendiri, saya tinggal menggunakan busur yang diukur dengan arah strike-nya. Ini saya buat dulu garis strike-nya memanjang. Ini dia. Kemudian tinggal kita hitung berapa sudutnya. Di sini sudutnya itu sudut antara strike dan garis-garis silicon line. Saya hitung dari south sekarang. Sudutnya itu dia terdapat di 44 south. Jadi hasilnya akhirnya itu 345 derajat north, 345 derajat east, dip 75 derajat dengan pitch-nya 44 derajat. Terima kasih. Kembali lagi, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur garis. Pada struktur garis di sini terdapat hinge line yang akan kita ukur sebagai bidang yang trennya. Pertama-tama, pada bidang east kami tampilkan bagian bawahnya ini dengan struktur garis yang kemudian kami lakukan pelevelan bullseye. Berikut bullseye-nya sudah level. Kita tandai di sini ya, berarti tepat di tengah-tengah ini adalah trennya. Kita lihat di sini menunjukkan arah strike-nya 290 derajat. 290 derajat, oke. Kemudian untuk mencari plunge-nya, kita tinggal menempelkan bagian west pada kompas dengan arah menunjukkan penunjaman yang sudah saya berikan tumpuan buku di sini. Berarti menunjamnya ke arah sini, seperti ini. Kemudian tinggal saya putar-putar klinometer hingga di titik level. Ya, sudah di titik level. Tinggal kita lihat sudutnya berapa. Sudut pada klinometer menunjukkan dipnya hanya plunge-nya hanya 4 derajat. Ya.
Berikut di sini adalah benda yang saya gunakan untuk mengukur struktur garis berikutnya. Di sini bendanya sudah saya beri tumpukan dan saya akan mengukur trend dan plunge-nya. Untuk mengukur trend-nya sama seperti strike, di sini saya menempelkan is pada benda dan juga tinggal saya atur agar kondisi bullseye-nya dalam kondisi level. Sudah level, tinggal kita lihat berapa orientasi dari strike-nya. Itu adalah 310 derajat. Strike-nya adalah 310 derajat. Kemudian saya mencari plunge-nya dengan menempelkan kompas bagian west dengan menunjukkan arah penunjamannya itu arah ke sini. Seperti ini. Dan saya tinggal memutar-mutar klinometer hingga di posisi level. Sudah level, sekarang kita lihat berapa dari plunge-nya itu. Ditunjukkan di sini plunge-nya sekitar 24. Jadi trendnya adalah 310 derajat dengan plunge-nya 24 derajat. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk struktur garis, di sini saya menggunakan bantuan kardus yang dilipat dan memiliki dua lim, sayap kanan dan sayap kiri. Dan di sini adalah bidang yang akan kami ukur. Untuk mengukur trend dan plunge, pertama-tama saya mengukur trend dengan cara mensejajarkan trend dengan kompas dengan tanah dan pada hinge line pada garis dan ditempelkan pada bidang is ya. Tinggal saya putar-putar agar bull size-nya pada titik level. Sudah pada titik level. Sekarang saya lihat di sini menunjukkan orientasinya itu 265 untuk trennya. Kemudian saya tinggal mengukur plunge-nya, menempelkan west pada hinge line, sepanjang hinge line, dan menunjukkan arah penunjaman. Di sini saya melihat klinometernya itu harus diputar-putar hingga ke arah bubble. Hingga ke arah level. Berikut sudah level, kita lihat berapa nilainya. Ditunjukkan yaitu 9 derajat. Plunge-nya itu 9 derajat.